Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim ba'dadu khulqin azim fashfa'lana indal karim. Amma ba'du. Para pemirsa Tadabbur Ramadan Institut Agama Islam Masjid Pari yang saya muliakan, perkenankanlah saya mengucapkan syukur alhamdulillah, insya Allah dapat melaksanakan atau berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia lagi. Semoga kita bisa menjalankan ibadah ini sampai tuntas. Amin. Saya sampaikan selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga menambah iman, Islam, dan ihsan kita menjadi hamba Allah yang baik, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Para pemirsa yang saya muliakan, saya diberi tugas untuk menyampaikan materi Tadabbur Ramadan ini. Akan saya beri judul Politik Pendidikan Islam, karena ketepatan saya mengajar, memberikan kuliah tentang itu, sehingga nyambung. Ada makalah yang mengatakan sinfani minan nasi idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas al ulama wal umara. Ada dua kelompok orang yang apabila dua kelompok itu baik, maka kehidupan manusia baik. Tapi sebaliknya, apabila dua kelompok itu tidak baik, rusak, maka tidak baiklah kehidupan masyarakat itu. Apa itu? Ulama dan penguasa. Oleh karena itu, antara ulama, antara kiai, antara mubalek, santri, dan masyarakat dan rakyat dengan pemerintah yang berkuasa ini memang harus kondusif, harus baik, sehingga pendidikan Islam tidak akan baik dan tidak sempurna, bahkan lumpuh apabila tidak mendapat dukungan dari penguasa, dari politik. Begitu pula apabila pemerintahan atau politik tidak ada unsur agamanya, maka itu dianggap sebagai buta atau tidak mengenal ini yang hak dan batal dan lain-lain. Oleh karena itu, saya berharap bahwa antara kedua kelompok ini tetap bersambung dengan sebaik-baiknya, punya tanggung jawab masing-masing. Para ulama, para mubalek, para santri itu mendidik agamanya, dan para penguasa memberikan fasilitas dan juga memberikan pendanaan yang cukup, sehingga kehidupan ini akan lebih sempurna. Di dalam sejarah Islam, umat Islam pernah jaya di dunia ini, yaitu pada waktu umat Islam masuk ke benua Eropa, yaitu di Andalusia atau di Cordoba, atau di negara mana itu darat, di negaranya
di agak lupa saya. Cordoba itu ada di Spanyol, betul Spanyol. Spanyol itu kan negaranya pemain sepak bola Ronaldo itu yang tersohor ini. Saudara, sekarang situasi di sana meskipun dulu pernah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia, orang Barat pun belajar dari sana. Banyak menelurkan para ilmuwan besar dari sana, dari Spanyol itu. Nah sekarang itu berubahnya total sehingga kebesaran Islam pada waktu itu tinggal sejarah atau tinggal puing-puing yang ada, mungkin dulu masjid sekarang jadi gereja dan sebagainya. Ada tempat ini sekarang menjadi swalayan dan lain. Mungkin kita bertanya, sebabnya apa itu? Dulu pernah menguasai pendidikan, pernah menguasai politik dalam satu negara itu, kok bisa punah seperti itu? Nah, tidak lain adalah ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu disebabkan karena para penguasanya atau para pendidiknya itu hub dunia, jadi mencintai dunia selalu berlebihan, katakanlah ya kepencut dengan dunia. Memang dunia itu ya boleh disenangi sekedar untuk mencukupi kehidupan, tapi tidak sampai dicintai yang berlebihan. Itu membahayakan, karena konsep Islam itu tidak hanya di dunia tapi dunia dan akhirat. Banyak sejarah yang menyatakan bahwa kecintaan orang kepada dunia itu bisa menghancurkan program dan dakwah ataupun pendidikan. Di dalam bidang politik misalnya, kita tahu bahwa pada zaman Rasulullah SAW perang Uhud, itu ada sementara sekelompok orang yang sahabat yang ikut Rasul dalam berperang, itu sudah diberi tugas, saudara-saudara Anda jaga di puncak gunung ini, sebab ini satu-satunya jalan lawan apabila masuk ke daerah kita. Jaga. Ahli-ahli memanah itu ngumpul di situ. Nah, siap Rasulullah. Setelah Rasulullah pergi ke tempat lain, kemudian ternyata para sahabat yang disuruh nunggu tadi itu kepencut atau terpikat dengan harta-harta milik penduduk yang ditinggalkan lari karena peperangan. Ini istilahnya jarahan lah. Sehingga orang-orang itu mengambil barang-barangnya orang yang pergi karena peperangan itu, melupakan tugas. Sehingga karena kecintaan itu kepada dunia, saudara, akhirnya Rasulullah mengalami kekalahan dalam perang Uhud itu. Sampai-sampai pamannya yang namanya Hamzah itu pun juga wafat, syahid pada saat itu. Sampai sekarang masih ada sejarahnya di Gunung Uhud, yaitu di Madinah. Para hadirin dan pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu sejarah ini merupakan guru yang harus dipelajari kita. Jangan sampai umat Islam seperti itu. Untuk Indonesia, memang keserasian antara ulama dan umara itu harus terwujud, dan memang sudah dinyatakan, ya sudah indah. Sejak awal berdirinya negara ini sudah ada namanya Menteri Agama. Setiap ganti presiden, mulai dari Presiden Soekarno sampai sekarang Presiden Pak Joko Widodo, mohon maaf saudara karena ada gangguan sedikit. Mulai dari Bung Karno sampai Pak Widodo ini ada Menteri Agama yang disuruh ngurus tentang pendidikan agama. Baik Islam maupun non-Islam mendapat fasilitas semuanya. Oleh karena itu tinggal kita dari umat Islam yang harus sungguh-sungguh memanfaatkan supaya keberadaan
keserasian antara dua kelompok itu dijaga dengan baik. Jangan sampai kita ini tidak semangat. Didiklah anak-anak kita secara semangat dan sungguh-sungguh, dan hindarkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Demikian saudara, barangkali namanya kultum, kuliah 7 menit ya tidak panjang. Oleh karena itu saya tetap menggarisbawahi bahwa dua kelompok manusia yaitu ulama dan penguasa itu harus sinkron, harus lurus, harus baik dan harus serba kompak. Harus menunjukkan kesungguhan terhadap pendidikan, lebih-lebih pendidikan agama, pendidikan Islam. Karena ada makalah, apabila Anda ingin menguasai kehidupan atau dunia, maka ilmulah yang menentukan. Apabila Anda ingin menguasai kebahagiaan di akhirat, maka harus menggunakan ilmu juga. Dan apabila dua-duanya, maka juga harus menggunakan ilmu. Oleh karena itu, sesuai dengan doa yang sering kita bacakan, ya Allah jadikanlah kami dunia itu baik, akhirat juga baik, dijauhkan dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wal afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.